sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Boleh untuk Sultan dipimpin doa. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Ada siapa? Anggi. Anggi. Ada yang tahu Anggi kenapa? Sakit, Ibu. Ya Allah, kita doakan ya, semoga Anggi cepat Sembuh. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak-anak lihat bajunya apakah sudah rapi? Sudah Ibu. Sudah, apakah di bawah bangkunya ada sampah atau tidak? Kalau ada, diambil ya anak-anak. Iya Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita pembiasaan terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Boleh anak-anak berdiri dengan sikap sempurna. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Boleh anak-anak duduk kembali. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya kepada Ujma, pembelajaran apa yang sebelumnya kita lakukan? Perilaku yang mencerminkan Pancasila, Bu. Benar sekali. Nah, pembelajaran hari ini, tapi sebelum itu Ibu mau bertanya, anak-anak masuk ke sekolah ajaran baru, anak-anak kalau berkenalan apa aja yang disebutkan? Nama, tempat tinggal, umur, iya benar. Nah, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang berbeda itu indah, kekayaan suku bangsa. Nah, pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi keberagaman identitas. Selanjutnya, anak-anak akan menunjukkan bentuk keberagaman suku di lingkungan dan di Indonesia. Yang ketiga, mengimplementasikan sikap persatuan dan kesatuan dalam bentuk keberagaman dengan menerapkan makna sila Pancasila. Dan yang terakhir, anak-anak akan menggolongkan dan menganalisis bentuk keberagaman di Indonesia. Motivasi pada hari ini, dengan keberagaman kita harus bangga jadi anak Indonesia yang mana berbeda-beda, tetapi kita kaya akan suku dan budaya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita adakan kebiasaan terlebih dahulu. Adakan literasi yang sudah Ibu berikan, dibaca dulu ya anak-anak. Baik Ibu. Oke, coba perhatikan. Nah, oke, coba kita perhatikan di sini. Ada gambar apa? Burung-burung. Coba kita baca di cengkeraman kakinya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Siapa Pak? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, berbeda-beda tetap satu. Coba kita perhatikan, simak videonya, nanti anak-anak analisis ya. Baik Ibu. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Apa saja sih perbedaan yang ada di Indonesia? Dan apa yang akan kalian lakukan jika berada dalam satu kelompok dengan yang berbeda suku bangsa denganmu? Yuk kita bahas lebih dalam mengenai keberagaman yang ada di Indonesia.
Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan terikat oleh kesadaran akan identitas masing-masing. Suku bangsa menempati daerah yang berbeda-beda di seluruh Indonesia dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda pula. Tapi, hal ini memberikan keberagaman bagi Indonesia. Adapun contoh suku bangsa yang ada di Indonesia seperti suku Asmat dari Provinsi Papua, suku Batak dari Provinsi Sumatera Utara, suku Betawi dari Provinsi DKI Jakarta, suku Baduy dari Provinsi Banten, suku Dayak dari Provinsi Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Selain suku bangsa, keberagaman di Indonesia juga meliputi keberagaman pada pakaian adat. Pakaian adat ini menunjukkan ciri khas tertentu yang dimiliki daerah tersebut. Beberapa contoh pakaian adat daerah yang ada di Indonesia seperti pakaian adat Cingkabo yang berasal dari Kalimantan Barat. Pakaian adat kebaya berasal dari Jawa Barat. Lalu ada pakaian adat Surjan yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada pakaian adat Ulos yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, setelah kita membahas pakaian adat, sekarang kita akan membahas tentang rumah adat. Rumah adat juga merupakan salah satu beragaman yang ada di Indonesia. Rumah adat digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat tinggal. Beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia seperti rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada rumah adat Panjang yang berasal dari Kalimantan Barat. Lalu ada rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Ada juga rumah adat Hanoi yang berasal dari Papua Barat. Setelah membahas tentang rumah adat, selanjutnya kita akan membahas tentang tarian adat atau yang disebut juga tarian tradisional. Tarian tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Beberapa contoh tarian adat yang ada di Indonesia seperti tari Tidayu yang berasal dari Kalimantan Barat. Lalu tari Kecak yang berasal dari Bali. Kemudian tari Saman berasal dari Aceh. Kemudian tari Jaipur yang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya ada bahasa daerah. Keberagaman lain yang ada di Indonesia adalah keberagaman pada bahasa daerah. Bahasa daerah ini digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan di suatu daerah tertentu. Adapun beberapa contoh bahasa daerah beserta asalnya seperti Soko ngendi ton kok sore-sore ono kene? Soko kerja lah. Kan kait mulih kerja iki. Kerja kok ngampak sore mulie? Yo, aku kerja lembut. Kemudian keberagaman lainnya ada pada lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu khas yang dimiliki oleh suatu daerah. Perbedaan dari setiap lagu daerah terletak pada syair, nada, dan iramanya. Apa contoh lagu daerah yang ada di Indonesia yaitu lagu Cik Cik Priuk, Cik Periuk Belanga Sumping Bari Jawe Datang di kecibok bawa kepiting 2 ekor Cik Cik. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu keberagaman pada agama dan kepercayaan. Indonesia juga memiliki keberagaman agama yang diakui dan kepercayaan yang dilindungi oleh negara. Keberagaman agama ini meliputi agama Islam yang beribadah di masjid, agama Hindu yang beribadah di pura, lalu agama Katolik dan Kristen yang beribadah di gereja, agama Buddha yang beribadah di vihara,
dan agama Konghucu. Coba setelah menonton video ada apa aja isi di balik video yang sudah anak-anak amati. Saya Bu. Boleh. Jadi di video tersebut itu membahas tentang tempat-tempat ibadah, seperti kalau di Islam itu ada masjid, lalu ada pakaian sama adatnya Bu. Pakaian adatnya Bu. Ya, ada lagi yang bisa Di lingkungan yang berbeda-beda ini, tapi kita juga harus tetap sama, terus harus saling menghormati juga Bu. betul. Jadi kita itu berbeda-beda tapi harus saling Menghormati. Nah, anak-anak apakah sudah siap bermain? Siap. Wah, semangatnya oke banget. Nah, jadi permainan hari ini ibu mau masing-masing kelompok perwakilan maju satu orang. Boleh siapa? Devia sama Ujma. Boleh. Nah, permainannya ini nanti kamu berdialog. Kamu nanya ke Devia, nanya kayak nama, alamat, terus sukunya apa, seperti itu. Anak-anak yang lain tolong disimak ya. Baik Bu. Oke, boleh. Dari siapa? Dari Ujma, boleh. Nama kamu siapa? Nama aku Devia Demianti. Tinggalnya di mana? Di Jakarta Barat. Suku kamu apa? Betawi. Kamu nanya balik kalau Nama kamu siapa? Nama aku Juma. Kamu tinggalnya di mana? Di Jakarta. Umur kamu berapa? 9 tahun. Suku kamu apa? Betawi. ya, boleh tepuk tangan untuk teman-teman yang di depan. Boleh silakan duduk kembali. Baik Bu. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari bahwasannya di Indonesia itu beragam apa? Suku. Tadi ada suku. Dari mana teman-teman? Betawi. Oke. Sekarang kita memasuki kepada LKPD. Di sini aturannya masing-masing kelompok maju untuk mengambil amplop. Nah, di dalam amplop ini ada sebuah hadiah. Hadiahnya dikerjakan ya. Boleh. Boleh maju perwakilan kelompoknya. Ya. Nah, Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan. Apakah mengerti? Mengerti Bu. Baik. Anak-anak coba dilihat di lembar LKPD terdapat langkah-langkah, bahan-bahan yang akan dikerjakan dan kesimpulan dari LKPD hari ini. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah Ibu. Boleh. Maju kelompok berapa? Kelompok 1 Bu. Ya, silahkan kasih tahu teman-temannya dari kelompok berapa. Baik, saya Devia Demianti dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, diskusi kelompok kami. Yaitu pada kegiatan 1, kelompok kami mendapatkan keberagaman tempat ibadah masjid. Pada kegiatan kedua, di sini terdapat 4 anggota, yaitu ada Sabrina, Fairuz, Jesslyn, saya sendiri, Devia Demianti. Untuk Sabrina alamatnya di Cempaka Putih, sukunya Minang, rumah ibadahnya masjid. Untuk Fairuz alamatnya Rangkas Belitung, alamatnya Rangkas Belitung, suku Sunda, rumah ibadahnya masjid. Untuk Jesslyn yaitu sukunya Flores, rumah ibadahnya gereja. Nah, untuk saya sendiri Devia, sukunya Betawi, rumah ibadahnya masjid. Jadi kesimpulannya yaitu lingkungan kita terdapat keberagaman yang berbeda-beda. Di Indonesia kaya akan suku seperti yang terdapat di kelompok kami, yaitu terdapat pada suku Minang, Sunda, Flores, dan juga Betawi Bu. Boleh, silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk temannya juga. Nah, jadi Ibu kasih penguatan ya dari LKPD hari ini bahwa kita memiliki kekayaan suku di Indonesia. Nah, anak-anak semua sudah mengerti pembelajaran hari ini. Kalau gitu Ibu akan memberikan lembar evaluasi yang akan dikerjakan secara individu.
Ibu beri waktu selama 2 menit ya. Baik, Bu. Contek nih, Bu. Anak-anak tidak boleh mencontek ya. Apakah mengerti? Ngerti, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Dikumpulkan ya. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ibu. Boleh, Sabrina. Jadi hari ini kita tuh belajar kalau Indonesia itu kaya akan suku dan juga budaya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kita juga tetap Bhinneka Tunggal Ika, Bu, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Nah, kehidupan di lingkungan tempat tinggal kita, sekolah itu memiliki keanekaragaman suku, budaya, pakaian, tempat tinggal, rumah adat yang beda-beda, Bu. Jadi kita harus saling menghargai dan juga menghormati. Betul, boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Nah, anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, jangan lupa dibaca kembali dan dibaca materi untuk pertemuan berikutnya pada halaman 52. Dan di situ ada latihan anak-anak bisa diisi dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Anak-anak, Ibu akan memberi reward untuk anak-anak yang sudah berani maju memaparkan LKPD ke depan. Siapa tadi yang maju? Saya, Bu. Saya maju. 3 orang maju ya. Nah, sebelum anak-anak meninggalkan kelas, Ibu ingin memberi nasihat bahwasanya kita harus bangga jadi anak Indonesia dan kita tidak boleh saling mengejek antara suku yang berbeda. Dan anak-anak sebelum pulang tunggu di kelas terlebih dahulu sebelum ada ibu bapak yang menjemput. Baik. Sebelum kita tutup meninggalkan kelas, boleh ketua kelas dipimpin doanya. Kepada Sultan boleh dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.